kasih untuk kehadirannya dan berarti omnya ya di sebelah bapaknya Ricardo, omnya Ricardo ya. Oke, selamat datang ya. Tadi sudah salaman dan silakan dulu. Ada juga anak-anak dari Angker Cikini, yaitu Lelis, Isam dan siapa tadi saya lupa ya, yang dari Sulawesi. Saya pernah namanya deh. Ini. Oke, boleh berdiri ya. Ya, saya lupa apa pernah. Pokoknya kita sambut lah ya merayakan Natal. Jadi kalau Lelis dan Nisan itu dari Nias, tapi ini dari Sulawesi Barat. Selamat datang ya. Silakan kembali. Tapi saya ingin ngomongin apa? Ya kan, yang baru pulang kampung, ya kan? Nona penatua Reni asli di Perbata, ya kan? Selamat datang kembali ya. Bayangkan cutinya tidak bukan cuti liburnya gila, ya. Jadi tidak bisa sampai tahun baru, yang biasanya sampai tahun baru, tapi karena tugas besok langsung. Kemarin sudah audit, ini besok tanggal 2 langsung audit lagi, atau malah besok ya. Ya, jadi itulah pekerjaan, tapi Tuhan yang sehat ya. Ada juga yang lama baru muncul, Raya. Selamat datang Raya. Terima kasih boleh hadir, boleh bergabung dengan kita. Saya lihat ada juga yang baru, boleh berdiri kalau ada yang baru. Boleh berdiri. Ya. Kalau Bapak yang baju ini sudah pernah ya, kita sudah ya. Oke, selamat datang ya. Yang baru hadir, nanti kita kenalan ya. Terima kasih, selamat dulu. Semoga ibadah malam tutup tahun ini memberikan kita kekuatan. Seperti yang saya katakan tadi, ada berbagai-bagai perasaan yang berkecamuk di hati kita ketika kita berada di saat ini ibadah tutup tahun, karena sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 dan 2025 akan menjadi tahun yang baru. Oleh karena itu, mana Putri? Mana Putri? Oh, lagi di luar ya. Putri merayakan, bukan merayakan, beribadah. Bahkan sejak kemarin beribadah Natal tanpa mama. Ya. Jadi Putri harus kuat ya. Walaupun tanpa mama, Putri harus tetap maju, melakukan apa yang penting untuk kehidupan Putri. Dan seperti itu juga untuk Mareon ya. Mareon, memori papa tahu, kayaknya harus raya ya. Mareon sudah tidak ada ayah karena beberapa waktu lalu telah meninggalkan kita semuanya, dan itu pasti akan menjadi satu kesedihan buat Mareon dan keluarga. Namun begitu, tetap maju terus ya Mareon. Hidup ini seperti yang pernah saya jelaskan, hidup ini adalah perjalanan. Kita itu berjalan dalam waktu. Tugas aku adalah dua: mengantar supaya hidup ini bergulir, kemudian membuat kita maju dan hidup ini harus bergilir. Ya, jadi dia terus bergulir tanpa bisa kita tahan. Dia akan terus bergulir. 2024, 2025, 2025 Januari terus dia akan bergulir. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Nah, itu pentingnya kita memikirkan kehidupan beriman dari sisi waktu yang bergulir. Karena kita tidak tahu apakah nanti kita di atas, apa nanti kita di bawah. Banyak orang ketika di bawah tiba-tiba jadi, ketika dia di atas selalu jadi di bawah. Dia paham. Ada yang tiba-tiba dia di bawah naik di atas, lupa diri. Dan karena itu kita terus membentengi hidup kita supaya kalau kita di atas kita tidak jumawa, kalau kita di bawah kita tidak putus asa atau patah semangat.
kerjakan. Sebab hidup ini Tuhan yang punya. Ada amin. Karena Tuhan yang punya, saya sangat bahagia Bapak Ibu dan saya sendiri ada di sini untuk mengatakan thank you Lord. I will song the goodness of God. Seperti lagu yang dinyanyikan Kristabel dan keluarga tadi. Saya akan tetap menyanyikan Allah tentang kebaikan Allah dalam hidup kami. Bapak Ibu, jangan berkurang rasa syukur, keinginan untuk memuji Tuhan, sebab yang punya waktu di depan kita adalah Tuhan. Dia yang punya waktu yang kemarin, Dia yang punya waktu di depan. Untuk yang sudah ditinggalkan kekasih-kekasih entah mama atau bapak, kita tetap disatukan oleh Tuhan dalam persekutuan sejati. Jadi walaupun mereka sudah meninggal, mereka masih menjadi persekutuan di dalam kasih Kristus. Jadi mereka tidak terpisah dalam arti lepas seutuhnya, masih menjadi bagian kita. Jadi kalau dosen filsafat saya mengatakan, mereka yang sudah mendahului kita sudah berada di dalam kekekalan. Jadi waktu mereka adalah waktu yang dimiliki oleh Tuhan. Waktu mereka dari kemarin sampai nanti sudah merupakan waktu kekekalan. Nah, kita waktunya tidak masuk dalam kekekalan. Kita waktunya adalah di tahun kelahiran sampai tanggal kematian. Itu waktu kita. Ya, itu waktu kita yang nanti akan, kalau kita sudah meninggal, ya semoga semua kita meninggal di dalam Tuhan. Ada amin. Masuk di dalam kekekalan, berjumpa dengan semua orang yang sudah diterima oleh Tuhan dalam perkenannya menjadi penghuni atau menjadi suaka kerajaan surga. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan fase yang kita jalani ini sebagai waktu yang fana. Ya, mereka melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Karena itu jangan sakiti hati mereka dengan perilaku kita yang tidak berkenan, apalagi yang melanggar hukum agama, bahwa dulu mereka mengajarkan nilai-nilai itu penting. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Saudara-saudara, saya mengatakan itu karena kisah Lazarus, si pengemis yang kemudian mengemis di rumah orang kaya, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari si orang kaya. Ya, malah yang dikasih makan adalah anjingnya, sementara si Lazarus dibiarkan kelaparan. Matilah dua-duanya. Kemudian dalam kisah itu Lazarus masuk surga, berada di pangkuan Abraham, sementara si orang kaya masuk ke